Pernah dengar orang bilang, kasihan, dia masih kecil. Atau, kasihan, ntar dia capek. Contoh kasusnya seperti ini. Ada seorang ibu bawa 4 belanjaan kantong ya besar-besar. Dan di depan atau di sampingnya ada anak, usia mungkin 7 tahun. Jalan dengan santai, tangan pegang HP, atau pegang es krim. Waktu ada yang tanya, Bu, bawaannya banyak amat, anaknya nggak ikut bantuin bawa sebagian. Ibunya jawab, oh nggak apa-apa, saya bisa kok. Kasihan, dia baru pulang sekolah, ntar tambah capek. Kenapa ya orang tua kadang gak kasih anaknya ikut bantuin? Kasian, ntar anaknya capek. Anak ngerjainnya gak sesuai standar orang tua, jadi mendingan gak usah bantuin lah. Gak usah lipet selimut sendiri setelah bangun pagi. Ngelipetnya juga masih berantakan gitu, ibu aja nanti yang lipet. Saat kita membiasakan anak untuk tidak terlibat, tidak bantu, sebenarnya tanpa sadar kita sedang mematikan naluri anak untuk menolong. Coba kalau kita perhatikan anak suka kan ikut-ikut lihat ke dapur, ikut-ikut pegang-pegang barang belanjaan kita. Kalau kita libatin misalnya dia cuci-cuci sayuran kayak dia seperti lagi main, dia senang loh. Tapi orang tua suka bilang kan, udah anak-anak jangan di sini, karena merasa anak itu ngegrecokin. Makanya nggak dilibatin untuk kebantu. Kita juga sedang ajarin anak untuk urus dirinya sendiri aja. Nggak heran kalau anak akhirnya jadi egois, cenderung nggak berempati, nggak peka, kurang proaktif menolong orang lain. Yang padahal perlu dibantu. Nah, sebagai orang tua, kita tentu maunya anak kita bertumbuh menjadi seseorang yang suka menolong orang lain kan? Dan untuk menjadi seseorang seperti itu nanti, kita perlu mulai dari kecil, dari sekarang. Apa yang bisa kita lakukan? Libatkan anak untuk membantu dalam hal-hal sederhana sekalipun. Kalau anak ikut kita ke pasar misalnya, kita bisa loh kasih 1 plastik kecil untuk dia jinjing. Anak umur 2-3 tahun pun sudah bisa jalan sambil bawa plastik isinya bayam. Sesuaikan beban jinjingan dengan usia anak. Kalau udah 8 tahun misalnya, udah bisa angkat box berat 3 atau 4 kilo. Kasih tanggung jawab sehari-hari di rumah. Bantu lap meja, balikin sepatu ke rak sepatu, beresin ranjangnya sendiri, sapu-sapu. Walaupun mungkin gak terlalu bersih, gak apa-apa. Justru mulai dari sekarang, nanti makin besar, makin lebih bersih kan? Setelah anak bantu, jangan lupa bilang terima kasih dan jelaskan juga bagaimana bantuan dia tuh udah menolong kita. Terima kasih ya nak, karena kamu bantuin bawaannya ibu jadi lebih sedikit, lebih gak berat. Anak jadi belajar kalau tindakan dia itu meringankan beban orang lain, membawa sukacita kepada orang lain. Dan tidak perlu menyogok dengan hadiah untuk bikin anak bantu kita. Ayo dong nak, bantuin ayah gih. Nanti kalau kamu bantu, ibu beliin es krim deh. Sogokan seperti ini membuat anak jadi bermotivasi menolong supaya dapat imbalan. Padahal kita perlu ajarkan ke anak kan untuk suka menolong dari hati. Semoga bermanfaat.